Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan bagi umat ini, bagi hamba-hamba pada zaman ini, di mana seseorang yang apabila melakukan tiga hal ini, maka Allah akan tolong kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Apa yang tiga hal itu? Yang pertama ialah barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang-orang beriman, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kedudukannya. Bagaimanapun itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbohong dan tidak pernah mengingkari janjinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat perang Badar, itu adalah suatu peristiwa yang di luar nalar kita, suatu peristiwa yang tak masuk di akal manusia, di mana kelompok kafir Quraisy itu berjumlah lebih kurang 1.300 orang prajuritnya, yang dilawan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu hanya lebih kurang 313 orang. Itu kalau kita hitung secara logika itu tak masuk akal. Tidak mungkin Rasulullah itu akan menang melawan 1.300 orang. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan yang 1.300 orang tersebut, prajurit kafir Quraisy. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah akan tolong orang-orang yang punya sikap saling tolong-menolong. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tak lepas dari ketergantungan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, dan disitulah perlunya sikap saling tolong-menolong. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hal jazaa'ul ihsan ilal jaza'. Adakah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah illal jaza', kecuali kebaikan itu sendiri. Adakah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah illal ihsan, kecuali dengan kebaikan itu sendiri. Takkan mungkin kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan keburukan, pasti dengan kebaikan itu sendiri. Dan keburukan itu tentu akan kembali kepada pelakunya. Lalu yang ketiga, Allah akan tolong seseorang itu baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ialah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu meningkatkan keimanan kepada Allah, menambah kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu may haitsu la yahtasib. Lalu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Dan kita lihat di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan di masa para nabi sebelumnya, ada seseorang yang hampir mati untuk kehidupan dunianya, namun tak Allah tolong. Kita lihat bagaimana Fir'aun dan Qarun. Sudah dicatat sejarah klasik, dan itu menjadi pengingat agar kita tetap melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Dan bahkan kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lainnya hampir tak melakukan apa-apa, tetapi Allah berikan yang lebih dalam kehidupannya. Allah lebihkan daripada Fir'aun dan Qarun. Allah muliakan dari Fir'aun dan Qarun, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Barakallahu fiikum.